syariatnya. Kalau nggak ada makrifat, syariat nggak ada gitu. Betul. Tapi kalau orang Jadi syariat yang mendengar, enggak. Syariat dulu baru syariat makrifat. dulu. Jadi Tadi, sama logikanya begini Bunda. Saya tidak punya pekerjaan. Sedangkan tetangga saya punya pekerjaan gajinya 10 juta per bulan. iya, Akhirnya saya pingin seperti teman saya yang dapat gaji atau pahala 10 juta per bulan. Akhirnya aku ikut apa yang dikerjakan oleh temanku, iya, oleh iya, tetanggaku. Tanpa aku bertemu dulu dengan siapa yang menggaji, yang iya, membayar tetanggaku itu. Ujuk-ujuk iya, saya boro-boro ikut-ikut sholat, ngelakukan sholat, iya, ibadah, iya, zikiran, tanpa kita tahu siapa yang bakal memberi pahala kita. Ya mana iya, mungkin lah, sia-sia Bunda. sia-sia. Kita Jadi itulah bekerja, yang, kita bekerja yang punya pekerjaan itu ibaratnya apanya lah bosnya kita nggak kenal. iya, nah, Siapa akhirnya yang kan ngasih kerja gaji? bakti, kerja Iya, bakti payah. iya, Jadi logikanya kan begitu. Jadi selama ini kan kita hanya mengedepankan syariat, 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 ya kan? Nabi Muhammad syariat, syariatnya Nabi Muhammad itu tidak sama dengan syariat kita. iya, Karena syariatnya Nabi Muhammad itu syariatullah, sedangkan kita syariat setan, ya kan Bunda? iya. Karena kan kita cuma melihat dari luar aja, tapi hatinya Iya. Muhammad kita nggak tahu gitu. Nggih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi Kang Rakum. Kalau kita sudah ketemu dengan siapa yang menciptakan syariat, maka kita akan tahu, ternyata syariat Nabi Muhammad itu yang original begini, toh ya Iya, Bunda? yang asli betul. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sampai sekarang ada 14 abad Bunda. Coba Bunda bayangkan atau ilustrasikan, logikakan begini. Bunda sudah memahami kajian paparan uripi Allah, apalagi sudah mengikuti bimbingan bayat. Iya, Setelah itu Bunda menceritakan kepahaman Anda kepada saudara Anda. iya. Kira-kira pemahaman Bunda dengan saudara Anda yang Anda ceritakan itu sama? Beda kan? Beda, beda. Beda. Terus saudara Anda cerita lagi, kata Bu Sarifah loh gini, gini, gini. Itu kan Iya, pemahamannya tambah jauh lagi ya kan? iya betul. Bahkan tambah melenceng dari yang Mm-mm. asli ya enggak? Iya, apalagi 1400 tahun yang lewat kan? Nah, akhirnya syariat-syariatnya dipertuhankan. Akhirnya Beda-beda. tak terasa kita ini masih kufur. Karena nyembah syariatnya sendiri. Ya beda dengan syariatnya Nabi ya kan? Iya, kayak sekarang lah, zaman sekarang. Kayak laki-laki, Nabi Muhammad dulu jenggotnya segini. Oh, sampai sekarang orang pada banyak panjang-panjang itu janggutnya. Jenggotnya, sok-sok niru gaya Muhammad. Diri dia sendiri nggak dia tahu siapa dia yang sebenarnya gitu. Logikanya begini Bunda. Muhammad Logikanya. yang di hatinya dia nggak tahu gitu. Contoh, seumpama saya masih belum kenal Allah, yang ada di dalam hatiku hanya Abdul Halim saja, Iya, yang iya, aku pertuhankan, yang aku bangga-banggakan. Terus betul. Nabi Muhammad saya bangkitkan hidup lagi bersama saya, duduk dengan Nabi Muhammad, saya duduk dengan Nabi Muhammad. Meskipun saya ketemu Nabi Muhammad, meskipun saya duduk bareng Nabi Muhammad, apa bisa terjamin keselamatan saya? Enggak terjamin. Sedangkan saya masih nyembah diri. Sedangkan Iya, Nabi Muhammad sudah bertuhankan Allah. iya betul. Dia tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Karena Enggak. diriku tidak mau diselamatkan. Ya benar-benar. Iya. Kita nggak selamat, cuma Nabi Muhammad yang Nah, selamat karena imannya beda. apa bedanya Nabi Muhammad duduk dengan orang Yahudi, Bani Israel ya kan? Iya, Sama. sama. Jadi meskipun kita zamannya sudah berbeda, tapi hatinya sama dengan hatinya Nabi Muhammad, ya ketemu sezaman Bunda. Ya enggak? Iya betul Ustaz. Meskipun 14 abad, itu bukan jarak yang tidak sulit lagi. Kenapa? Karena Iya, sudah dikuasai. Hidup yang ada di Nabi Muhammad dulu pun juga hidup yang ada di kita semua. Ya enggak Bunda? iya.
Suka, Rahayu. berbondong-bondong orang ke makam Nabi Muhammad menangis-nangis berdoa-doa. Seperti saya juga, termasuk saya dulu gitu. Sampai sekarang setelah dibaiat, rupanya semua yang kita kerjakan itu masih bertuhankan hawa nafsu gitu. Itu berarti selama ini ada maksiat apa taat? Masih maksiat. Tapi maksiat kelihatannya taat, tapi maksiat ya kan Bunda? Iya, maksiat. Hanya Maksiat. orang-orangnya sendiri yang tahu. Iya. Kenapa? Karena sudah ditunjuki oleh Allah. Coba Bunda kalau tidak ditunjuki oleh Allah, tertipu terus ya kan? Tertipu terus Ustaz. Maka mangkana fi hadi a'ma, barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka fawwal akhiratu fawwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila, maka di akhiratnya pun juga buta mata hatinya, bahkan tersesat jalannya ya kan. Kayak gini lagi ya Ustaz ya, kawan saya kan waktu kami ke makam Rasulullah ke Raudhah, dia tutup mata katanya, terus diceritakan sama saya pulang dari situ, aku tadi pas buka mata aku lihat taman-taman yang indah, katanya. Bohong, saya bilang, itu cuma hayalanmu, saya bilang. Ya. Sampai kami berantem. Halusinasi. Iya, karena kami kan dekat-dekat sholatnya, nggak ada bedanya. Masa Memang saya udah- nggak lihat taman-taman yang dilihatnya dia lihat. Jadi saya bilang itu hayalanmu aja Bu, saya bilang. Akhirnya kan dia kan nggak terima. Iyalah, karena manusianya merasa sudah taat, merasa sudah ibadah, Iya, hingga betul. terngiang-ngiang, akhirnya menjadi halusinasi. Iya betul, hayalannya kuat gitu. Ini Kang Wardi, biasanya di daerahku mengadakan doa haul, ya enggak apa-apa. Nggak Doa apa-apa itu. haul, enggak apa-apa. Iya. Maknanya doa haul itu contoh, siapa yang dihauli, seumpama saya yang meninggal, ayo kita berdoa mendoakan haulnya Ustadz Abdul Halim. Iya. Kalau Anda tidak tahu di mana tempat saya berada, roh saya berada di mana, apakah mungkin doa-doa itu akan sampai kepada saya? Ya enggak? Iya. Kalau yang mengadakan haul atau yang mengirimkan doa itu harus wajib tahu di mana rohnya. Agar apa? Bisa diantar ini loh doanya. Tapi kalau halusinasi saja, mengandalkan syariat-syariat, hol, tanpa kita tahu di mana tempat roh yang kita tuju untuk berdoa tadi, ya sia-sia wae toh. Ya enggak Bunda? Iya. Ini ada lagi pertanyaan ini dari Karang Pawitan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hidup kehidupan petugas hidup, izin sepuh yang dimaksud dengan kalimat itu katanya. Bunda bisa pahamkan itu meskipun tidak saya jawab? Iya, Ustaz yang menjawab. Iya, memang rasa itu tak bisa diungkap, hanya yang merasakan saja yang bisa merasakan. Jadi memang hal-hal seperti itu kalau dijawab yang membingungkan, ya kan Bunda? Ya kadang tadi itu, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang yang membingungkan, ya kan Bunda? Iya. Jadi nanti suatu saat Anda ketika sudah mengikuti kajian-kajian YouTube. Allah nanti akan terjawab. Iya, Terjawab. coba Bapak Karang Pawitan ikuti YouTube channel Uripe Allah. Nanti insya Allah memberi petunjuk sama Bapak. Jangan putus asa, la tayasu fi rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Pasti semua manusia dirahmati Allah, tapi manusianya yang tidak sadar rahmat Allah itu ada. Ya enggak Bunda? Iya, tiap detik rahmatnya ada kok. Nah, bagi orang-orang yang merasakan itu. Iya, bukan. Tapi yang tidak merasakan, ya seolah-olah Allah jauh. Iyalah, dia akan bertuhankan manusianya jauh lah. Akhirnya harta-hartanya dikuras guna mencari guru-guru, keliling ke sana, keliling ke sini, waktunya sampai bertapa di gunung-gunung seperti saya dulu ya Bunda. Banyaklah rintangannya Ustadz ya sebelum kita baiat gitu. Masih pencarian. Istri saya dengan setianya selalu mengikuti saya kemanapun saya berguru dulu. Iya. Indah lah. Akhirnya
nikmat, ujung-ujungnya kan nikmat. Ya, alhamdulillah. Pencarian Akhirnya Tuhan ya. ketika sudah ketemu, sudah ndak pengok-pengok lagi, maknanya ndak menjerit-jerit lagi, ndak berdoa-doa lagi, ndak